Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imeldias Permata dengan NIM 6820200075. Di sini saya akan mempresentasikan progres akhir saya tentang manajemen risiko dan keamanan TI studi kasus CV7 Smart Indonesia. Untuk selanjutnya, di sini ada profil perusahaan. 7 Smart Indonesia menyediakan pengembangan sistem yang membantu konsumen mengelola perusahaan menjadi lebih mudah dalam bentuk perangkat lunak atau situs web serta pengembangan operasional yang sesuai dengan budaya kerja masing-masing perusahaan. Di 7 Smart Indonesia ini juga memiliki visi misi. Visinya yaitu menjadi perusahaan perangkat lunak nasional terpercaya dan terkemuka. Untuk misinya yaitu memberikan solusi terbaik mendukung perusahaan menemukan relevansi di era digital. Untuk struktur organisasi tersendiri di sini dipimpin oleh direktur, dan di bawah direktur ada koordinator divisi produksi dan koordinator divisi marketing dan administrasi. Di dalam koordinator divisi produksi terdapat programmer 1 sampai programmer 5. Kemudian di koordinator divisi marketing dan administrasi ada staf marketing, staf administrasi, dan staf content creator. Nah, terdapat juga resiko-resiko yang terjadi di dalam perusahaan tersebut. Ada 10 resiko yang terjadi. Yang pertama yaitu waktu pengerjaan yang lama karena programmer harus belajar bahasa pemrograman yang baru. Yang kedua, ketidaksesuaian dari rancangan alur bisnis aplikasi dengan kondisi lapangan yang menimbulkan banyak case baru sehingga proses produksi harus mengalami revisi. Yang ketiga, pembuatan aplikasi membutuhkan biaya awal yang cukup besar dan keuntungan mungkin tidak bisa langsung didapat. Selain itu, biaya pengembangan aplikasi bisa melonjak jika terjadi kesalahan atau masalah teknis yang tidak terduga. Yang keempat, ada kerugian keuangan, pengeluaran yang berlebihan atau kurangnya pendanaan. Yang kelima, ada kompetisi yang ketat yang mengakibatkan penurunan pangsa pasar dan pendapatan. Yang keenam, ada kurangnya pengujian dan validasi. Yang ketujuh, masalah keterampilan dan pelatihan karyawan. 8. Penentuan estimasi waktu pembuatan software yang memakai perkiraan. Yang kesembilan, ada perusahaan menghadapi persaingan yang sengit di pasar aplikasi. Yang ke-10, aplikasi tidak memiliki sistem keamanan yang memadai dan terjadinya serangan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain 10 risiko tadi, di sini kami juga merencanakan penanganan risiko. Untuk strateginya yaitu yang pertama, pada risiko pertama penanganan risikonya mempelajari atau menyesuaikan bahasa-bahasa pemrograman yang baru. Kedua, pihak perusahaan mengadakan pelatihan terhadap para programmer agar tidak kesulitan dalam membuat skrip. Yang ketiga, ada mencari-cari informasi tentang bahasa pemrograman yang baru. Untuk risiko yang kedua, di sini ada 3 penanganannya. Yang pertama, dengan melakukan analisis kebutuhan bisnis yang matang, perusahaan dapat memahami kondisi lapangan dengan lebih baik dan mengetahui kebutuhan pelanggan. Yang kedua, ada perusahaan yang harus merencanakan dan dengan matang sebelum melakukan pembuatan aplikasi agar dapat meminimalisir perubahan alur bisnis yang signifikan saat proses pengembangan aplikasi. Yang ketiga, ada perusahaan harus melakukan pengawasan secara terus-menerus terhadap proses bisnis pengembangan aplikasi dan memberikan feedback segera jika ada kesalahan atau ketidaksesuaian pada alur bisnis yang ditentukannya. Untuk risiko yang ketiga, di sini ada 4 penanganan risiko. Yang pertama, menetapkan jadwal yang realistis dan memperhitungkan kemungkinan keterlambatan dalam proses pengembangan aplikasi. Yang kedua, memastikan bahwa proyek pengembangan aplikasi diatur dengan baik, termasuk pemantauan dan pengelolaan risiko secara terus-menerus. Yang ketiga, ada melakukan penilaian risiko secara terus-menerus untuk mengidentifikasi risiko. Yang keempat, ada memilih teknologi yang sesuai dan efektif untuk mengembangkan aplikasi, serta mempertimbangkan kemungkinan biaya tambahan yang terkait dengan pemeliharaan teknologi. Yang keempat, lalu untuk risiko yang keempat, di sini ada 3 penanganan risiko. Yang pertama, membuat anggaran yang realistis dan mengelola pengeluaran dengan bijak.
Yang kedua, analisis risiko secara rutin dapat membantu mengidentifikasi risiko dan membantu dalam perencanaan pengelolaan risiko. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dapat membantu mengurangi pengeluaran yang tidak perlu dan meminimalkan risiko keuangan. Untuk risiko kelima, di sini ada 3 penanganan risiko. Yang pertama, lakukan analisis pasar untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pesaing. Yang kedua, lakukan kampanye pemasaran yang efektif. Yang ketiga, berinovasi dan mencari solusi kreatif untuk memecahkan masalah. Lalu, untuk risiko yang keenam, ada 3 penanganan risiko. Yang pertama, identifikasi semua risiko yang berkaitan dengan kurangnya pengujian dan validasi produk. Yang kedua, lakukan validasi produk untuk memastikan bahwa produk atau layanan dapat memenuhi tujuan bisnis. Yang ketiga, lakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan bahwa produk atau layanan berfungsi dengan baik. Untuk risiko yang ketujuh, ada 3 penanganan risiko. Yang pertama, lakukan pelatihan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Yang kedua, memotivasi karyawan. Yang ketiga, evaluasi keterampilan karyawan. Untuk risiko yang ke-8, ada 3 penanganan risiko. Yang pertama, analisis risiko yang terkait dengan pemantauan estimasi waktu pembuatan software, monitoring dan kontrol proyek secara terus-menerus. Yang ketiga, lakukan evaluasi pembelajaran. Untuk risiko yang ke-9, di sini ada 3 penanganan risiko. Yang pertama, lakukan analisis pasar untuk memahami tren dan kebutuhan pelanggan. Kedua, lakukan inovasi pada produk. Ketiga, tingkatkan kinerja perusahaan dengan meningkatkan efisiensi operasional, pengurangan biaya dan peningkatan produktivitas. Untuk yang terakhir, risiko ke-10, kita ada 3 penanganan risiko. Yang pertama, lakukan pemantauan dan pemeliharaan secara rutin untuk memastikan bahwa sistem keamanan tetap berfungsi dengan baik. Yang kedua, lakukan pelatihan karyawan tentang praktik keamanan yang baik. Dan ketiga, lakukan pengujian keamanan secara rutin untuk mengetahui kelemahan dan celah yang mungkin ada pada aplikasi. Nah, demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Tuhan Yesus memberkati.